Shalom, selamat pagi adik-adik dan kakak dan teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya, Sela Saul, di Baida Online Sekolah Minggu Perpetus Samban 14 Mei 2023. Sebelum mulai ibadah kita akan membuka dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh adik dari kelas anak kelompok 2. Teman-teman, sebelum kita sekolah minggu, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong kami dari awal sampai selesai. Haleluya, amin. Terima kasih untuk adik yang sudah kita dalam doa. Kita akan masuk ke dalam puji-pujian. Ada 2 lagu yang kita akan nyanyikan berturut-turut. Yang pertama ada Kasih Sukacita, yang kedua ada KASIH. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kita akan masuk ke dalam doa firman. Doa ini akan dibawakan oleh adik kelas tanggung dari kelompok 2. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mendengar firman dan sekarang sementara supaya mengerti firman ini. Haleluya, amin. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita akan masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Lindsay Bewas. Kepada kakak dipersilakan. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Cerita kita terambil di dalam kitab Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ya, adik-adik, duduk yang tenang ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Gembalakanlah domba-dombaku.
mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita. Ya, cerita kita ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi pantai Tiberias. Ya. Setelah itu, Tuhan Yesus sarapan bersama dengan para murid. Ya. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada Simon Petrus. Ya. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Pertanyaan ini Tuhan Yesus ulang untuk yang kedua kalinya kepada Petrus. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk yang ketiga kalinya lagi Tuhan Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan dengan hati yang sedih, Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Iya, Tuhan Yesus mengulang pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Bukan karena Tuhan Yesus memarah untuk Petrus. Iya, mengingat Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus ditangkap. Iya, ketika Petrus ditanya, saya tidak kenal dia. Ya, Tuhan Yesus pada waktu itu tidak marah sama Petrus, sama sekali Tuhan Yesus tidak marah. Ya, Tuhan Yesus bertanya 3 kali seperti itu karena Tuhan Yesus mau melihat komitmen hati daripada Petrus, mau melihat kesungguhan hati daripada Petrus. Iya, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Iya. Dan Petrus mengatakan bahwa, "Tuhan, engkau tahu, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau." Iya. Di balik pertanyaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus itu, adik-adik, ada perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Ya, ada perintah, yaitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, perintah itu kakak mau bilang ya, bahwa perintah itu tidak hanya berlaku dan diberikan untuk Petrus, tetapi perintah itu juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kakak Lenci dan juga kepada adik-adik. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan berperintah kepada kita untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Ya, siapa gembala domba-dombanya? Ya, sesama kita. Gembala ibaratnya adalah seorang pemimpin. Iya, dia harus pimpin domba-dombanya. Iya, dia harus tuntun mereka. Ya, seperti kita pernah baca di dalam Mazmur 23. Ya, di situ dengan jelas digambarkan bahwa Tuhan adalah gembala. Gembala itu seperti apa? Dia memberi makan, memberi minum, dia menjaga dari bahaya. Iya, itu perintah yang Tuhan berikan kepada Petrus, tetap juga Tuhan berikan kepada kita semua sebagai wujud kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya, yaitu dengan melakukan kehendaknya atau melakukan perintahnya. Iya, mengasihi sesama. Iya. Kalau bapak dengan mama, kakak atau adik kita sudah pasti
ya toh? Kita sayang, ya. Tapi bagaimana dengan sesama kita? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Nah, adik-adik sudah sayang belum? Ya, Tuhan Yesus ingin agar kita juga berbagi kasih sayang itu kepada semua orang. Ya, kalau ada teman yang marah kita, tidak boleh kita balas memarahi dia. Dia marah saja, saya juga marah dia sudah. Tidak, bukan itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Ya, itu bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah mengasihi. Ya. Kalaupun teman benci dengan kita, kita tidak boleh membalas dengan membenci. Ingat, anak Tuhan itu penuh dengan kasih. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Buktinya, dia mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita, dan dia bangkit memberikan kemenangan untuk kita. Itu bukti dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, adik-adik, mari kita sama-sama, Kakak Lenci dengan adik-adik semua, kita mau mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang membenci kita. Ya, kalau kita tidak mampu, tapi dia bikin saya sakit sekali, dia suka cerita-cerita saya, dia biasa marah-marah saya tidak bisa mengampuni dia. Adik-adik ingat, minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita mengampuni teman kita yang bersalah kepada kita. Ya, ingat sekali lagi kakak sampaikan, tugas kita, perintah yang Tuhan berikan untuk kita adalah mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Demikian firman kita di saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman memateraikan itu di dalam hati kakak, tetapi juga di dalam hati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih untuk Kakak Lesti Rumbewas yang sudah membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan masuk untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyi lagu Kupasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh kakak remaja 2 dari kelompok 2. Kepada kakak dipersilakan. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk kakak remaja 2 dari kelompok 2. Saya mengajak kakak dan adik-adik dan teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Bapa di dalam surga,
akhir, lalu kita akan mengucapkan salam Immanuel. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, Tuhan lindungimu. 1, 2, 3. Immanuel Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.